Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek kami yang berjudul Gerbang Otomatis Berbasis IoT dengan sistem akses kontrol via Telegram bot. Untuk simulasinya kita menggunakan platform Walkwi dengan microcontrollernya ESP32. Adapun untuk anggota dari kelompok 2, yang pertama itu Adi Sucipto, yang kedua ada Ananda Rafli, ketiga ada Muhammad Ferdiansyah, keempat ada Muhammad Alip, kelima itu saya sendiri, Titan Faranzano, dan keenam ada Umar Muhtar. Untuk pembahasan dari agenda presentasi kami itu ada 6 pembahasan. Yang pertama itu latar belakang dan tujuan, yang kedua deskripsi sistem, ketiga ada komponen dan alat, yang keempat ada fitur keamanan dan fault tolerance, dan yang kelima ada hasil simulasi dan analisis, yang keenam ada kesimpulan dan saran, dan juga kita nanti ada demo aplikasinya yang akan disampaikan oleh teman saya. Yang pertama, latar belakang dan tujuan. Mengapa sih proyek ini penting dan harus dibuat? Jadi latar belakang masalahnya yaitu yang pertama, kita kunci fisik konvensional. Jadi resikonya bisa hilang, duplikasi dari kuncinya tidak aman, tidak bisa dikelola dengan jarak jauh. Kedua, tidak ada catatan akses, tidak ada log siapa dan kapan yang membuka gerbang. Jadi zero visibility. Yang ketiga, butuh solusi jarak jauh. Jadi kita penghuni perlu buka gerbang dari kendaraan tanpa turun. Nah, untuk solusinya kita menyediakan gerbang otomatis IoT berbasis ESP32 dengan bantuan Telegram bot, bisa menghasilkan kendali jarak jauh, otorisasi bertingkat, dan log aktivitas serta mode otomatis dengan sensor. Perkenalkan, saya Muhammad Ferdiansyah. Saya akan presentasikan slide kelima, yaitu tujuan dan manfaat praktikum. Tujuan 1. Rancang dan simulasikan sistem gerbang otomatis IoT di Walkwi. 2. Implementasi koneksi ESP32 menggunakan Telegram bot API. 3. Integrasikan sensor HC, SR04, PIR, Red Switch, plus servo, LED, buzzer, dan LCD. 4. Bangun otorisasi pengguna bertingkat atau whitelist. 5. Terapkan fault tolerance dan error handling. 6. Dokumentasikan seluruh proses secara ilmiah. Dan manfaatnya yaitu 1. Memahami arsitektur sistem IoT end-to-end. 2. Praktik protokol HTTP REST API pada embedded system. 3. Kemampuan problem solving dan debugging nyata. 4. Referensi kode dan desain untuk proyek IoT lanjutan. 5. Pengalaman simulasi Walkwi sebelum build hardware. Deskripsi sistem. Gambaran sistem. Gerbang rumah yang dapat dibuka atau ditutup via Telegram dengan autentifikasi user dan mode otomatis berbasis sensor. Kendali via Telegram. Kirim, buka atau tutup dari smartphone manapun. Otorisasi bertingkat. Penghuni langsung akses. Tamu perlu approval admin. 3. Mode operasi. Manual, auto, dan terkunci. Notifikasi atau alert. PIR deteksi gerakan mencurigakan, mengirim alert. 5. Fault tolerance. Mode lokal aktif saat internet mati. 6. Log aktivitas. Histori buka atau tutup tersimpan dan bisa dipanggil. Perkenalkan, saya Adi Sucipto, NIM 2310 1140 1042. Saya akan melanjutkan presentasi dari slide 8, yaitu komponen dan alat, hardware dan software yang digunakan. Di bagian ini komponen hardware, yaitu yang pertama ada microcontroller ESP32 DevKit V1, yaitu WiFi built-in dual core 240 MHz dan free routers. Terus sensornya menggunakan HC SR04, yaitu ultrasonic, ukur jarak kendaraan 2-400 cm. Terus ada sensor PIR, yaitu untuk mendeteksi gerakan atau intrusi. Terus selanjutnya ada Red Switch, yaitu untuk mendeteksi posisi gerbang, buka atau menutup. Terus
ada aktuator atau output, yaitu ada servo motor SG90, yaitu untuk gerakan palang gerbang 0 derajat sampai 90 derajat. Terus ada LED hijau plus merah, indikator status gerbang. Terus ada buzzer, yaitu peringatan suara. Pemetaan pin ESP32. Pin ESP32, terus di sampingnya ada komponen, yaitu ada yang pertama ada GPIO 5, yaitu servo SG90 UEM. Terus ada JPO 2, yaitu LED hijau. Terus ada JPO 4, yaitu LED merah, dan JPO 13, yaitu buzzer. Terus JPO 12 dan HC-SR04 TRG, dan JPO 14 HC-SR04 Echo, GPO 27 sensor PIR out, terus ada GPO 21 LCD SDA 12C, dan GPO 22 LCD SCL 12C. Terus selanjutnya ada software library dan platform IT. Yang pertama itu ada Telegram Bot API, platform IoT utama, yaitu ada HTTP polling, autentikasi token, kirim atau terima pesan. Terus ada Arduino JSON, parsing JSON. Terus ada v6.21.3, decode respond API Telegram. Terus ada liquid crystal underscore 12C, driver LCD v1.1.2, komunikasi 12C ke LCD 16x2 atau ADR 0x27. Terus selanjutnya ada Universal Telegram Bot, library integrasi ESP32 v1.3.0, wrapper Telegram Bot API untuk Arduino. Terus selanjutnya ada ESP32 servo, kontrol servo motor v0.13.0, PWM signal untuk SG90 ESP32. Terus selanjutnya ada Walkway Simulator, yaitu platform simulasi Wi-Fi virtual, Walkway Quest, serial monitor, IoT. Terus slide selanjutnya ada keamanan dan fault tolerance, bagaimana sistem tetap handal. Nah, jadi mekanisme fault tolerance itu dan error handling, yaitu ada kondisi error, deteksi, penanganan. Jika WiFi terputus, mendeteksi WiFi.status connected. Jadi penanganannya auto reconnect 10 det mode lokal aktif. Lalu jika kondisi error Telegram tidak merespon, deteksinya timeout 10 detik. Penanganannya retry 3 kali fallback lokal notif saat online. Kondisi error saat user tidak terdaftar, deteksi user, cek user sama dengan false, penanganan tolak perintah, eskalasi notif ke admin. Terus kondisi error, servo macet atau timeout, deteksi timeout 5 detik, penanganan buzzer plus LED merah berkedip plus alert admin. Kondisi error, spam perintah, deteksi cooldown timer 3 detik, penanganan tolak balas tunggu kali detik. Terus kondisi error ESP32 freeze atau hang, deteksinya watchdog timer atau WDT, penanganan auto restart data with list aman di flash. Lalu slide selanjutnya yaitu ada kualitas sistem, adaptability, resilience, stability. Apa itu adaptability? Whitelist user bisa diubah kapan saja via Telegram tanpa upload ulang kode. Mode operasi bisa diubah dinamis, auto, manual, atau kunci. Terus mudah ditambahkan sensor baru, RFID atau kamera. Lalu ada resilience, yaitu sistem tetap berjalan lokal saat internet mati. Auto reconnect Wi-Fi setiap 10 detik. Terus retry Telegram 3 kali sebelum fallback.
Terus selanjutnya ada stability, di bounce pada semua tombol dan sensor PIR. Lalu ada cooldown 3 detik mencegah servo rusak. Lalu free resource, tak sensor prioritas tertinggi selalu jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid. Saya akan melanjutkan tentang melanjutkan slide PPT yang 11 itu keamanan dan fault tolerance. Adapun mekanisme fault tolerance dan error handling, kita memiliki tiga. Yang pertama kondisi error, yang kedua deteksi, yang ketiga penanganan. Adapun kondisi error itu seperti WiFi terputus, untuk deteksinya WiFi status, auto connected, yang untuk penanganannya auto reconnect 10D, mode lokal aktif. Telegram, yang kedua Telegram tidak respons. Untuk deteksinya timeoutnya 10 detik, untuk penanganannya rate 3 kali, fallback lokal, notif saat online. Yang ketiga, user tidak terdaftar, untuk deteksinya cek user ke false. Untuk penanganan tolak perintah, eskalasi, notif ke admin. Yang keempat, servo market atau timeout untuk deteksinya timeout 5 detik. Untuk penanganannya buzzer plus light merah berkedip plus alert admin. Yang kelima, spam perintah. Untuk deteksinya ini kita call down timernya 3 detik. Untuk penanganannya tolak, balas, tunggu kali detik. Yang mana adapun ESP32 freeze atau hang. Untuk deteksinya watchdog timer atau WDT. Untuk penanganannya auto restart data waitlist aman di flash. Selanjutnya ada kualitas sistem. Memiliki tiga bagian. Ada adaptability dan resilience dan stability. Adaptability ini dibagi menjadi tiga fungsi, yaitu yang pertama waitlist, user bisa diubah kapan saja via Telegram tanpa upload ulang kode. Yang kedua, mode operasi bisa diubah dinamis atau secara auto, manual, dan atau kunci. Yang ketiga, mudah ditambahkan sensor baru atau RFID atau kamera. Yang kedua, resilience. Resilient juga memiliki tiga fungsinya. Yang pertama, sistem tetap berjalan lokal saat internet mati. Yang kedua, auto reconnect WiFi setiap 10 detik. Yang ketiga, rate Telegram 3 kali sebelum fallback. Yang terakhir ada stability. Yang pertama, dashboard pada semua tombol dan sensor peer. Yang kedua, cooldownnya 3 detik, mencegah servo rusak. Yang keempat, free rate-nya atau touch sensor prioritas tertinggi selalu jalan. Selanjutnya, hasil simulasi dan analisis. Untuk skenario dan hasil pengujian kita memiliki 10 skenario. Yang pertama, ini inisialisasi sistem. Yang kedua, buka penghuni terdaftar. Yang ketiga, tutup terus penghuni terdaftar. Yang keempat, request buka tamu. Yang kelima, admin approve tamu. Yang keenam, mode auto udara dekat. Yang tujuh, mode auto udara jauh. Yang ke-8, deteksi gerakan peer. Yang ke-9, mode terkunci. Yang ke-10, countdown protection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Umar Muhtar dari kelas 06 TPLK 007. Di sini saya akan membahas bersama kelompok saya, kelompok 2, mengenai mata kuliah IoT. Saya ingin melanjutkan rekan saya yang sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3, analisis hasil simulasi. Di sini ada 4 ya. Yang pertama itu fungsional. Semua 10 skenario berhasil, otoritasi whitelist, mode auto, peer atau bekerja sesuai spesifikasi. Selanjutnya, performa Telegram, yaitu latensi rata-rata 1-3 detik, atau pollingnya itu interval 1 det. Achievable untuk use case kendali gerbang. Selanjutnya ada fault tolerance, yaitu cooldown mencegah spam, mode terkunci berfungsi, data whitelist aman ke EEPROM atau flash. Dan yang terakhir ada keterbatasan simulasinya.
yaitu free routes, single threads di Wauki, delay servo virtual, tidak sama fisik. WiFi virtual lebih stabil dari nyata. Next, selanjutnya itu ada yang keenam itu kesimpulan dan saran. Apa yang kita pelajari sih? Nah, kesimpulannya itu ada 5 ya. Yang pertama itu sistem gerbang otomatis berbasis apps 32 plus Telegram bot berhasil dirancang dan disimulasikan di Woki dengan 10 skenario pengujian terpenuhi. Yang kedua, mekanisme otoritas whitelist user ID efektif membedakan akses penghuni terdaftar, tamu, dan administrator tanpa perubahan kode program. Ketiga, integritas free routes memastikan text sensor atau prioritas tinggi selalu responsif meskipun komunikasi Telegram atau prioritas rendah berjalan lambat. Fault tolerance yang keempat. Terbukti bekerja watchdog timer, mode lokal saat internet mati, cooldown anti-spam, dan auto reconnect Wi-Fi. Dan yang terakhir yaitu simulasi walkie terbukti valid untuk prototyping IoT namun memiliki keterbatasan yaitu single free routes latensi Wi-Fi ideal yang perlu diverifikasi di hardware nyata. Dan selanjutnya saran dan pengembangan selanjutnya ada 6 yaitu implementasi hardware nyata. Uji coba dengan komponen fisik untuk memvalidasi performance sensor HCSL04 dan torsi servo dalam kondisi real. Selanjutnya, tambah RFID atau fingerprint. Untuk diintegrasikan reader RFID-nya atau sensor sidik jari sebagai autentifikasi offline tanpa ketergantungan internet. Selanjutnya ada web dashboard monitoring, yaitu buat dashboard berbasis web untuk visualisasi log aktivitas dan statistik penggunaan secara real time. Selanjutnya notifikasi kamera dalam kurung apps 32 garis miring cam. Tambahkan ESP32 garis miring cam untuk kirim foto tamu ke admin saat ada permintaan akses masuk. Selanjutnya ada protokol MQTT mengganti HTTP polling dengan MQTT untuk efisiensi bandwidth dan latensi lebih rendah. Dan yang terakhir, enkripsi dan keamanan lanjut, yaitu implementasi token JWT atau enkripsi pesan untuk keamanan komunikasi yang lebih kuat. Oke, perkenalkan nama saya Ananda Rafli Putra Dasawarsa dengan NIM 231011401177. Untuk kali ini saya akan mendemokan sistem IoT yang telah kami buat. Untuk sistemnya sendiri menggunakan kode seperti ini yang kira-kira ada sekitar 259 baris. Untuk diagramnya, oh ya, ini saya tidak munculkan semua karena terdapat bot token API Telegram karena sistem yang kami buat ini terhubung dengan bot Telegram. Terus di sini ada diagram seperti ini. Selanjutnya ada library. Kami menggunakan 4 library ini. Untuk penjelasan sistemnya sendiri yaitu ada microcontroller. Kami menggunakan SP32 karena dia sudah punya modul WiFi yang nantinya sistem ini kami hubungkan ke Telegram nanti agar bisa diatur lewat Telegram juga. SP32 ini kami pilih karena dia sudah terdapat modul WiFi, nantinya akan terhubung ke Telegram jadi lebih mudah.
Untuk di kiri atas ada modul sensor, yaitu kami pakai sensor ultrasonic HCSR04. Ini fungsinya untuk mengukur jarak objek di depan, semisal ada kendaraan. Pada saat otomatis nanti dia akan mendeteksi sebuah gerakan atau objek benda yang ada di depan. Kalau ini ada sensor PIR atau passive infrared, fungsinya untuk mendeteksi panas tubuh. Jadi kalau ada gerakan-gerakan di depan gerbang, otomatis sistemnya berbunyi alarmnya. Oh iya, untuk sistem yang kami buat sendiri yaitu gerbang otomatis. Selanjutnya di sini ada aktuator untuk motor servo untuk gerbangnya sendiri, mensimulasikan gerbangnya. Untuk ini posisi tertutup, bentukannya seperti ini. Nanti kalau misal sistemnya terbuka, dia bergerak 90 derajat, mungkin sekitar ke sini. Selanjutnya ada buzzer atau alarm, ini fungsinya untuk membunyikan suara. Terus ini ada indikator LED hijau untuk mendeteksi kalau sistemnya atau gerbangnya terbuka, kalau merah untuk gerbangnya tertutup. Dan di sini terakhir ada layar LCD, fungsinya untuk menampilkan teks apakah sistemnya atau gerbangnya terbuka atau sedang tertutup. Mungkin langsung saja kita run sistemnya. Kita tunggu sebentar nih, sedang loading. Nah, kalau sudah menyala, dia ada tulisan sistem gerbang sedang menghubungkan. Ini sedang dari walkway-nya atau platform yang kami gunakan ini sedang mencari sinyal. Ntar kalau wifi-nya sudah oke, di sini ada tulisan wifi oke dan siap menerima. Nah, kalau sistemnya udah berjalan, dia langsung muncul status tertutup dan modenya itu manual. Sini bisa kita simulasikan langsung dengan Telegram mungkin. Untuk Telegramnya kami membuat botnya dengan nama gerbang otomatis IoT. Langsung saja kita mulai, atau dengan mengetikkan tombol /start. Dia akan loading sebentar. Agak nge-lag ini, mohon maaf laptopnya. Nah, nanti dari botnya sendiri akan otomatis muncul pesan selamat datang di gerbang otomatis, dan ada statusnya kalau kita itu terdaftar atau tidak. Untuk perintahnya sendiri ada buka, tutup, untuk status, auto, manual, dan kunci. Saat ini status gerbangnya masih tertutup dan modenya manual. Coba kita klik atau bisa kalian ketik di sini /buka. Pencet tombol kirim dan tunggu sebentar. Otomatis sistem akan berbunyi, buzzernya, aktuator motor servonya juga bergerak 90 derajat yang menandakan gerbang sudah terbuka. Statusnya juga muncul terbuka
dan di Telegram juga ada pesan gerbang terbuka. Selanjutnya kita coba auto misalnya. Tunggu sebentar. Nah, botnya akan memunculkan pesan mode auto aktif. Tinggal kita tunggu di sistemnya menerima. Nah, untuk tadi kita mengetikkan perintah auto, di sini statusnya otomatis tertutup terlebih dahulu dan beralih ke mode auto. Di mode auto ini kita bisa menggunakan sensor ultrasoniknya untuk mengatur jarak. Di sini kami setting jaraknya sekitar 30 cm. Coba misal 17 cm. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, muncul statusnya udah otomatis terbuka dan seperti ini. Coba ini juga kita setting kalau misal jarak masih di 30 sampai 60 cm masih terbuka, karena kan mungkin kendaraan lewat terlebih dahulu, baru sekitar 60 cm lebih dia akan otomatis tertutup. Ini ada statusnya tertutup, gerbangnya juga tertutup, lampu indikatornya juga berwarna merah. Ini coba sekali lagi mode kunci. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, otomatis pesan memunculkan gerbang dikunci. Ini fungsinya untuk di fitur admin ya. Jadi di codingannya itu ada, kami pakai dua hak akses, yaitu admin dan user biasa. Oh iya, untuk codingan sendiri kami menggunakan bahasa C++ dan sistem yang kami buat ini mungkin masih terbilang prototype dan belum. Oh iya, untuk codingannya ini kami buat menggunakan bahasa C++ dan sistemnya ini mungkin masih bisa dibilang hanya prototype dan belum sempurna, masih banyak kekurangannya. Untuk kesimpulan dari presentasi kami, yaitu proyek ini mendemonstrasikan integrasi IoT end-to-end menggunakan ESP32, sensor, aktuator, lalu ke Telegram bot. Microcontroller yang kami buat kita gunakan menggunakan ESP32, platform IoT Telegram bot API, simulasinya menggunakan Walkway web simulator. Skenario ujinya tadi sudah saya buktikan, yaitu bisa berjalan dengan baik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.